Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas materi tentang sejarah matematika Babilonia dan Mesir. Pertama-tama saya akan mengenalkan sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia 2500 tahun sebelum Masehi pada peradaban Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak. Penduduk Babilonia merupakan orang yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tablet yang ditemukan ditulis dari kiri ke kanan. Sistem matematika Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Angka 60 memiliki banyak pembagi yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30 yang membuat perhitungan jadi lebih mudah. Yang pertama, munculnya matematika Babilonia. 2500 tahun sebelum Masehi, para periode merupakan periode pada saat peradaban Sumeria yang digunakan oleh penduduk Babilonia untuk menulis fonetis. 2340 tahun sebelum Masehi, dinasti Akkadia menulis matematika dalam bahasa Akkadia dan mengembangkan sistem bilangan secara lebih lanjut. Selain itu, bangsa ini adalah penemu sempoa. 2100 tahun sebelum Masehi, UR3 merupakan pembentukan kembali UR, kota Sumeria kuno, sebagai modal yang sekarang populasinya dicampur dengan Akkadians, serta titik tinggi birokrasinya di bawah Raja Sulgi. 1800 tahun sebelum Masehi, Old Babel atau OB merupakan supremasi kota utara Babel bawah atau Akkadia dan memiliki teks-teks matematika yang paling canggih. Kedua, peninggalan matematika Babilonia. Peninggalan matematika Babilonia yang pertama adalah bidang geometri. Geometri digunakan oleh bangsa Babilonia sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Mereka menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameternya. Luas lingkaran digunakan 1/12 dari kuadrat kelilingnya dengan 3,14. Volume silinder tegak dihitung dengan perkalian luas alas dengan tinggi. Peninggalan matematika Babilonia yang ketiga adalah bilangan seksagesimal atau basis min 60. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis min 60 karena keunggulannya pada bidang astronomi. Sistem perhitungan berbasis 60 masih ada sampai sekarang, yakni dengan diturunkannya penggunaan bilangan 60 detik untuk 1 menit dan 60 menit untuk 1 jam. Kelemahan sistem ini adalah tidak adanya lambang 0. Simbol 1 dan 60 sama. Dalam hal ini, tanda spasi juga tidak akan mampu membantu menjelaskan apakah lambang tersebut adalah 1 atau 60. Peninggalan matematika Babilonia yang keempat adalah Plimpton 322. Sistem ini pertama kali muncul sekitar 3100 tahun sebelum Masehi, yang dikenal sebagai sistem angka posisional, di mana nilai digit tertentu tergantung pada angka itu sendiri dan posisinya dalam nomor tersebut. Maksud dari tabel peninggalan bangsa Babilonia yang memuat tabel analis yang dikenal sebagai Plimpton 322 adalah sebagai kumpulan dari GA Plimpton di Universitas Columbia dengan katalog nomor 322. Ketiga, sistem bilangan bangsa Babilonia. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang atau prisma segitiga, dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Berikut ini merupakan contoh dari sistem bilangan bangsa Babilonia. Keempat, penggunaan tulisan paku.
Tulisan paku digunakan pada pembuatan lempengan peninggalan bangsa Babilonia. Lempengan tersebut ditulis pada saat masih basah, kemudian dijemur atau dibakar. Ada 4 papan bertulis yang ditemukan, yaitu yang pertama, papan Yale YBC 7289. Terdiri dari sebuah papan yang digambari suatu diagram. Diagram tersebut merupakan sebuah segi empat berukuran 30. Kedua, papan Plimpton 322. Papan ini adalah papan tanah dengan nomor 322 yang digunakan sebagai koleksi di rumah GA Plimpton di Universitas Columbia. Papan ini memiliki 4 kolom dengan 15 baris. Tiap baris terdapat C kuadrat. Di dalam kolom 3 terdapat min B kuadrat, dan pada kolom 2 merupakan kuadrat sempurna. Katakanlah C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan H kuadrat. Namun, pernyataan tersebut diragukan karena adanya bagian yang tidak lengkap karena rusak dan hilang. Maka dari itu, terdapat 4 kesalahan penerjemahan yang menyebabkan pernyataan tersebut diragukan. Ketiga, papan Susa. Papan Susa meneliti bagaimana cara menghitung radius sebuah lingkaran melalui segitiga sama sisi. Keempat, papan Tel Dibai. Papan Tel Dibai menampilkan permasalahan geometris yang meminta dimensi sebuah bujur sangkar yang telah diketahui luas dan diagonalnya. Sejarah pada matematika Babilonia yang kelima adalah Teorema Pitagoras dalam matematika Babilonia. Suku Babylon sangat mengenal teorema Pitagoras. Suku Babylon menggunakan suatu metode yang ekuivalen dengan metode suku Heron. Analisinya adalah bahwa mereka memulainya dengan suatu perkiraan, katakanlah X. Mereka kemudian menemukan bahwa S sama dengan X kuadrat min 2. Pada gambar papan Plimpton 322, papan ini memiliki 4 kolom dengan 15 baris. Kolom terakhir paling sederhana untuk dipahami karena hanya mencatat nomor baris sehingga hanya tertulis 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 15. Hal yang menakjubkan adalah bahwa dalam tiap baris, kuadrat angka C dalam kolom 3 minus kuadrat angka B dalam kolom 2 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Katakanlah H. C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan H kuadrat. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan sistem bilangan Babilonia. Yang pertama ada kelebihan sistem bilangan Babilonia. Kelebihan sistem bilangan Babilonia sudah mengenal formula awal Pitagoras. Di bidang geometri, sudah mengenal beberapa bangun ruang seperti segitiga dan kubus, dan sudah mengenal nilai phi. Dan yang terakhir adalah kekurangan sistem bilangan Babilonia. Kekurangannya adalah belum mengenal tanda koma. Untuk membuat bilangan desimal tidak ada bilangan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang matematika Mesir. Matematika Mesir ini sebenarnya hampir mirip dengan matematika Babilonia dan matematika Yunani. Perbedaannya, matematika Mesir merujuk pada matematika yang ditulis ke dalam bahasa Mesir, dan matematika Mesir ini berlanjut di bawah kekhalifahan Islam sebagai bagian dari matematika Islam. Ketika bahasa Arab menjadi bahasa tertulis bagi kaum terpelajar Mesir. Sejarah perkembangan matematika Mesir. Mesir adalah negara yang kaya akan peninggalan sejarah yang sungguh mengagumkan. Tidak hanya piramida, namun bangsa Mesir juga sudah mengenal matematika dan geometri seperti yang kita pelajari sekarang. Peradaban Mesir berlangsung selama kurang lebih 2.500 tahun, meninggalkan peninggalan bagi penemu yaitu konsep geometri, teknik bangunan seperti piramida, kuil, obelik, serta pengetahuan matematika seperti prinsip-prinsip yang mendasari teorema Pitagoras.
Pada perkembangan matematika Mesir dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu Kerajaan Tua. Kerajaan Tua dimulai pada tahun 2700 sebelum Masehi sampai 2200 sebelum Masehi. Kerajaan Tua memiliki bukti yaitu satu tembok dekat mastaba di Meidum yang memberikan petunjuk untuk kemiringan lereng dari mastaba. Jadi, itu menunjukkan bahwa pada saat Kerajaan Tua, matematika Mesir telah ada. Yang kedua adalah Kerajaan Tengah. Kerajaan Tengah dimulai pada tahun 2100 sebelum Masehi sampai 1700 sebelum Masehi. Kerajaan Tengah memiliki bukti yang sangat terkenal yaitu Papirus Mathematica Rems. Itu adalah teks masalah matematis, terdiri dari satu koleksi masalah dengan solusi teks ini ditulis oleh seorang guru atau satu murid yang terlibat dalam pemecahan masalah matematika. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada Kerajaan Baru. Kerajaan Baru dimulai pada tahun 1600 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Selama Kerajaan Baru, masalah matematis disebut pada Papirus Anantasi I dan Wilbur Papirus dari waktu Remis III mencatat pengukuran lahan. Angka hieroglif agak berbeda dalam periode yang berbeda, namun secara umum mempunyai style serupa. Sistem bilangan lain yang digunakan orang Mesir setelah penemuan tulisan di papirus terdiri dari angka hieratik. Penemuan-penemuan pada masa matematika Mesir. Yang pertama itu, Mesir menggunakan sistem bilangan basis 10. Pada sekitar 3000 sebelum Masehi, orang Mesir memiliki sistem penulisan yang didasari pada hieroglif. Orang Mesir memiliki sistem bilangan basis 10 hieroglif. Dengan ini berarti bahwa mereka memiliki simbol terpisah untuk satuan, puluhan, ratusan ribu, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan jutaan. Berikut ini adalah angka hieroglif, seperti gambar ini. Pecahan untuk orang Mesir kuno terbatas pada pecahan tunggal. Sebuah pecahan tunggal adalah bentuk 1/n, di mana n adalah bilangan bulat dan ini diwakili dalam angka hieroglif dengan menempatkan simbol yang mewakili sebuah mulut, yang berarti bagian. Di atas nomor tersebut, berikut adalah beberapa contoh seperti 1/3, 1/5, 1/249. Selama Kerajaan Baru, masalah matematis disebutkan pada Papirus Anantasi I dan Wilbur Papirus dari waktu Remis III mencatat pengukuran lahan. Angka hieroglif agak berbeda dari periode yang berbeda, namun secara umum mempunyai style serupa sistem bilangan lain yang digunakan orang Mesir setelah penemuan tulisan di papirus, terdiri dari angka hieratik. Angka ini memungkinkan bilangan ditulis dalam bentuk yang jauh lebih rapi dari sebelumnya. Saat menggunakan sistem yang membutuhkan lebih banyak simbol yang harus dihafal, berikut adalah versi dari angka hieratik, seperti ini. Kayak 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua itu ada Papirus Rems. Kebanyakan peninggalan naskah matematika Mesir adalah papirus, salah satunya Papirus Rems. Papirus Rems memberikan rumus-rumus luas dan cara pembagian, perkalian, dan pengerjaan pecahan. Papirus Rems juga menjadi bukti bagi pengetahuan matematika seperti bilangan komposit dan prima aritmatika geometri. Tokoh matematika Mesir kuno yang pertama itu ada Thales. Thales itu dimulai pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales lahir di kota Miletos. Thales adalah saudagar yang sering pergi ke Mesir dan seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6. Thales dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Yang kedua itu ada Pythagoras. Pythagoras itu mengawalinya pada tahun
582 sampai 496 sebelum Masehi. Pitagoras lahir di Pulau Samos. Perjalanan Pitagoras ke Mesir ialah untuk berguru dan menimba ilmu pada imam-imam di Mesir. Pitagoras dan muridnya yakin segala sesuatu berkaitan dengan matematika. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.